Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2024 dengan nomor mahasiswa 41240199000318. Perkenalkan, nama saya Sri Deviani, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah SD Prestasi Global Depok, sekaligus mahasiswa PPG BES 2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan mempraktikkan video pembelajaran dengan materi menaati ketentuan dalam penerapan hukum halal dan haram kelas 6 SD Prestasi Global. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini hari apa? Hari Kamis tanggal berapa? 30 Januari. Pelajaran apa hari ini? Pendidikan Agama. Teman-teman sudah sarapan belum? Sudah. Yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Kenapa, Syamil? Pergi izin ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita membaca doa sebelum belajar. Membaca doa sebelum belajar sangat penting agar ilmu kita dapatkan hari ini mendapatkan keberkahan dan bermanfaat bagi kita semua. Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa sebelum belajar. Ketua kelas dipersilakan. Before we study, let's pray together. Take your doa position. Tangannya diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Abata a'udzubillahi minasyaitonir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu alhamdulillah. Bizidni li sadari wa yaquli saul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Rayan. Teman-teman, sudahkah mengaji hari ini? Sudah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membaca Quran surat Al-Adiyat dan dilanjut Asmaul Husna. Alif, Ba, Ta. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dobha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha. Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik. Siapa yang hari ini sholat subuh? Siapa yang sholat subuh? Sholat subuh wajib atau sunnah? Wajib. Jika dilaksanakan akan mendapat pahala. Namun jika tidak dilaksanakan akan mendapatkan ya. Teman-teman sudah kelas berapa? Kelas 6. Maka sholatnya harus rajin. Kita sebagai umat muslim untuk melaksanakan sholat subuh. Jika kita biasa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka hal yang kecil kita tinggalkan akan menjadi kesalahan buat diri kita. Jadi teman-teman semuanya harus tingkatkan sholatnya. Bukan hanya sholat saja, tapi ngajinya, murojaah, tadarusnya di mana? Di rumah dan di sekolah.
Sebelum belajar, periksa kebersihan dan kerapihan kelasnya. Ada sampah nggak di kolong meja? Bajunya apakah sudah rapi? Sudah siap belajar? Sudah. Oke, Ibu absen ya. Adifa, Agri, Arkananta, Azambatar, Vidi. Oke. Teman-teman, sebelum mulai belajar kita akan ice breaking. Tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Teman-teman, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Nah, minggu kemarin kita sudah bahas materi apa? Betul, halal dan haram. Halal itu apa ya teman-teman? Sesuatu yang diperbolehkan. Kalau haram? Yang tidak diperbolehkan. Terus, kemarin kita sudah belajar dasar-dasar hukum halal dan ada berapa dasar hukum halal dan haram? Ada 3. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, ijtihad. Betul ya. Kita sebagai umat Islam terpaku dengan Al-Quran dan hadis ijtihad. Sebab hukum halal dan haram itu ada berapa teman-teman? Ada berapa? Ada 3. Pertama, ya zat kandungan atau zat asalnya. Yang kedua, sifat asalnya. Betul. Yang ketiga, cara atau proses pengerjaannya. Betul. Masih ingat dengan materi sebelumnya? Masih ya. Hari ini kita akan belajar menaati ketentuan dalam penerapan hukum halal dan haram. Teman, ada tujuan pembelajaran hari ini apa ya? Betul, agar kita mengetahui mana yang halal dan haram. Lalu apa lagi? Betul, agar kita mengetahui yang diperbolehkan dan yang dilarang oleh Allah. Jadi, teman-teman, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menyebutkan pengertian hukum halal dan yang kedua, peserta didik mampu menentukan penerapan hukum halal dan haram. Betul. Yang ketiga, peserta didik mampu menaati ketentuan. Jadi ada berapa tujuan pembelajaran hari ini? Ada 3. Yang pertama, kita dapat menyebutkan atau mengartikan pengertian halal dan haram. Yang ketiga, kita dapat menaati ketentuan halal dan haram yang diberikan oleh Allah sebagai kita, yaitu umatnya. Apa dampaknya jika kita mengkonsumsi sesuatu yang halal dan haram? Ada yang tahu? Jika kita mengkonsumsi makanan yang halal, kita akan mendapatkan pahala. Ya, terus? Ya, betul sekali. Jadi dampaknya adalah mengkonsumsi yang halal, maka kita akan mendapatkan pahala. Tetapi jika kita mengkonsumsi yang haram, maka kita akan mendapatkan apa? Dosa. Pembelajaran hari ini ternyata halal dan haram itu tidak hanya berlaku dalam aspek makanan dan minuman saja, tetapi mencakup seluruh aspek dalam kehidupan. Contohnya, dengan menerapkan prinsip halal dan semua tindakan, maka seseorang akan hidup lebih berkah, sehat, dan sesuai ajaran Siapa ajaran Islam itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umatnya. Oh, ternyata Bu, pelajaran hari ini bukan hanya makanan dan minuman saja ya yang kita ketahui betul, tetapi sikap perilaku kita dalam sehari-hari itu termasuk adalah perbuatan yang halal dan haram. Teman-teman, hari ini kita akan melihat video Syamil dan Dodo. Oh, Ibu akan bertanya tentang isi dari video yang kalian tonton atau kalian lihat. Disimak ya. Di sini tempatnya.
Memangnya ibu di sini mau membeli apa? Oh, ibu ingin membeli. Jadi teman-teman sudah melihat video tentang siapa? Samil dan Dodo. Isinya tentang apa? Video tersebut. Ya betul, halal dan haram. Lalu ya pergi kemana? Pergi betul. Syamil pergi ke supermarket untuk membeli sosis. Ternyata sosis yang dibelinya, iya. Terus apa lagi yang kalian lihat? Iya betul, dan ibunya tidak membolehkan. Kenapa tidak boleh? Iya, karena haram. Yang dibelinya itu bukan sosis sapi, tetapi sosis babi. Lalu ada perilaku juga di video tersebut. Videonya menceritakan tentang halal atau haram? Haram ya, karena ketika berpuasa sedang berwudu meminum air, iya, air keran atau air wudhu, maka puasanya pun akan menjadi apa? Batal. Betul. Sampai sini paham? Sebelum melanjutkan materi, Ibu meminta kepada teman-teman semua buka buku paket PAI-nya 68 sampai 69. Baca. Di materi ini isinya tentang apa ya? Betul, menaati ketentuan hukum halal dan haram. Ada beberapa manfaat jika kita menaati ketentuan halal dan haram. Coba teman-teman disimak, dibaca isi dari materi tersebut. Sudah. Apa isi dari materi tersebut? Iya, tentang menaati ketentuan halal dan haram. Ada beberapa manfaat di situ, teman-teman. Terus yang kedua, sekarang kita akan membahas materi menaati aturan apa? Penerapan hukum halal dan Allah mewajibkan umat Islam untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal dan melarang mengkonsumsi yang karena kenapa? Karena Allah menetapkan sesuatu yang halal dan banyak manfaat di dalam diri kita, bahkan bisa sebaliknya. Jika Allah mengharamkan sesuatu tersebut dapat menimbulkan berbahaya dan kerusakan. Jadi teman-teman, manfaat hukum halal dan haram yang kita pelajari ini, jika kita menaati, jika kita melanggar, maka itu akan berdampak pada diri kita sendiri. Betul? Oleh karena itu teman-teman harus bisa menerapkan dan menaati ketentuan yang apa? Yang halal, yang baik, karena yang halal dan yang baik merupakan sifat apa? Sifat terpuji. Sifat terpuji itu merupakan sifat yang baik, sifat yang disukai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, sampai sini apakah ada pertanyaan? Saya Bu, Iya, kenapa Nadine? jika kita menemukan uang di jalan, Iya. kalau misalnya kita pakai uangnya itu termasuk haram atau halal? Iya, baik. Nadine menemukan uang di jalan, teman-teman, tetapi uangnya tersebut sudah dipakai. Dipakai untuk apa? Untuk membeli makanan. Untuk jajan atau memberi makanan. Maka hukumnya halal atau haram? Haram. Kenapa bisa haram? Karena mengambil duit. Karena iya, karena mengambil hak yang bukan milik kita. Lalu apa yang harus saya lakukan, Bu? Lebih baik mengembalikannya. Tapi jika tidak ada yang mengakuinya, Bu? Iya, buat ke masjid atau kita berikan sedekah. Jadi kitanya pun tidak mendapatkan dosa, bahkan bisa mendapatkan pahala bagi yang menemukan uangnya dan bagi yang melangan uangnya. Seperti itu, Nandin. Paham? Paham, Bu. Ada berapa? 5. Coba Agri yang pertama baca, Agri. Betul. Yang kedua Nino baca. Betul. Ryan yang ketiga. Penerapan dalam konsumsi. Betul. Jadi penerapan hukum halal dan haram ini ada 3, teman-teman. Dalam sikap, perilaku, baik, dan konsumsi. Nah, teman-teman sampai sini paham dengan materi yang Ibu jelaskan? Ya, untuk materi selanjutnya kita akan membuat project. Projectnya ini tentang
menaati ketentuan dan penerapan hukum halal dan haram. Proyeknya ini langkah-langkahnya. Yang pertama, Ibu akan memberikan tiga kelompok didik menutup mata sambil mengambil nomor yang sudah Ibu sedia. Ya, terus setelah nomor sudah dibaca langsung bergabung dengan kelompok. Dan yang keempat, guru memberikan kertas karton dan crafting. Nanti yang sudah selesai mengerjakan akan presentasi. Teman-teman, sekarang kita ambil nomornya ya. Kita angkat semua ya, nomornya sudah. Kita buka sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Buka nomornya. Nomor berapa? 3. Terus. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Boleh bergabung mejanya membuat kelompok kecil. Sudah bergabung dengan kelompoknya? Akan membuat project. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan, dimulai dari sekarang. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Iya, ini Asturo betul. Nah, nanti di sini. Nah, kalian gunting dulu craftingnya, mana yang makanan halal ya. Sesuai dengan materi di buku, jangan lupa tulis nama kelompoknya. Nama kok, aduh. Gak apa-apa, ntar Ibu ambil. Tuh, menaati ketentuan dan haram itu contohnya apa? Dapat merusak jasmani. Boleh. Guntingnya sesuai, terserah bebas. Kelompok 2 mana? Ikutinya kan. Iya, betul. Itu ada contoh makanan yang halal yang mana, yang haram yang mana. Nah, kita gunting kayak ini. Kita gunting mana makanan halal, mana hukum haram. Terus nanti kakak tempel di sini. Materinya ngikutin yang di buku ya. Nih materinya ada di sini ya. Nih makanan halal dan haram itu apa, terus manfaatnya apa, menaati perilaku halal dan haram. Oke? Kerja kelompok ya. Teman-teman, sudah selesai mengerjakan proyeknya? Oke, kita akan mulai presentasi dimulai kelompok 1. Nah, sekarang kita simak hasil presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk perkenalkan nama kelompoknya dan teman-temannya. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan menaati ketentuan dan penerapan hukum halal dan haram. Perkenalkan, nama saya Nadine. Saya Ziva. Pengertian halal dan haram. Halal, segala sesuatu yang diperbolehkan. Haram adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan. Contoh makanan halal dan haram adalah halal, daging ayam, sayuran, susu. Apakah ada pertanyaan? Apakah daging kambing itu halal atau haram? Halal. Oh, daging kambing halal. Ada. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proyek yaitu menaati ketentuan dalam penerapan hukum halal dan haram. Dan halal. 1. Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena telah mengkonsumsi makanan halal, mendapatkan pahala dari ridha Allah Subhanahu wa taala karena telah. Ini ada yang mau bertanya. Ada yang ingin bertanya, teman-teman? Ya, nanya apa, Kak? Kita makan daging kambing, ya, tetapi panggangannya bekas daging babi, maka hukumnya adalah apa, teman-teman? Haram. Seperti itu ada. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk presentasi hasil proyeknya.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 3, perkenalkan nama saya Agri. Nama saya Raisa. Mencari ketentuan dalam penerapan hukum halal dan haram. Pengertian halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah dan haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dan halal ada ikan, telur, haram ada anggur, babi. Contoh bahaya mengkonsumsi makanan haram adalah hidup tidak tenang dan telah mendapatkan rezeki yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kelompok kami, apakah ada pertanyaan? Pertanyaan? Jika kita mendapatkan rezeki dari mencuri, itu termasuknya halal atau haram? Haram. Haram. Kenapa bisa haram? Karena itu bukan hak kita. Karena itu bukan hak kita. Betul sekali. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Hebat. Teman, tadi kita sudah lihat hasil presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok yang halal dan haram. Ada yang mencontohkan penerapan sikap halal dan haram seperti menolong, berteman, mencuri, berbohong. Itu adalah penerapan dalam sikap. Terus ada yang menjelaskan makanan dan minuman yang haram. Lalu ada juga kelompok 3 yang menjelaskan bahwa bahayanya mengkonsumsi makanan yang halal dan haram. Konsumsi makanan yang haram akan merusak apa? Jasmani, merusak rohani, merusak kesehatan. Lalu kita akan dijauhi oleh Allah. Amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika kita mengkonsumsi makanan yang halal, maka kita akan mendapatkan pahala, betul, keberkahan. Sampai sini paham teman-teman? Sekarang, sebelasi kita akan ice breaking aram sam-sam. Ada yang tahu ice breaking aram sam-sam? Aram sam-sam. Guli-guli ram sam-sam. Aram sam-sam. Aram sam-sam. Aroni. Guli ram sam sam aron arabi guli ram sam sam. Sebelum mengevaluasi pembelajaran, Ibu punya kuis. Siapa yang ingin maju kuisnya? Oke, caranya bagaimana untuk mengisi kuisnya? Kalian setelah membaca soal, klik jawaban sesuai yang benar. Oke, tinggal klik, nanti akan muncul. Oh, benar tidak ya jawabannya? Seperti itu ya. Siapa yang ingin maju dari kelompok 3 dulu? Fatra. Ayo, Fatra. Mengapa umat Islam diwajibkan menaati ketentuan hukum halal dan haram? Karena hukum tersebut ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Apa? Tepuk tangan. Tadi sudah melihat kuis ya. Kuisnya bagaimana, seru tidak? Seru. Dan di sini Ibu akan memberikan lembar LKPD tentang hukum halal dan haram. Jangan lupa tulis nama, hari, dan tanggalnya. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Jika ada soal yang susah, boleh ditanyakan kepada Ibu. Teman-teman sudah mendapatkan lembar LKPD-nya? Sudah, jangan lupa diberi nama lengkap, hari dan tanggalnya. Bagaimana soalnya? Mudah atau sulit? Yang kita pelajari hari ini ada tidak di soal? Ada. Ya, nama Batar. Ya, ini isian. Sesuatu yang diperbolehkan atau dibenarkan untuk dilakukan, hukumnya apa? Dan Ibu akan meminta kepada kelompoknya untuk duduk yang rapi dan tertib. Karena yang rapi akan Ibu pilih untuk mengumpulkan soal terlebih dahulu. Kelompok 3 boleh kumpulkan. Ya. Selanjutnya yang tertib kelompok 1 boleh dikumpulkan. Kelompok 2.
menggunakan kuis. Kuis itu sebutannya adalah teknologi model tip X. Ya. Sekarang kita akan refleksi motivasi pembelajaran hari ini. Hitungan ketiga siap? Ya. Karena kita sudah selesai akhir pembelajaran, kita akan refleksi sebelum pulang. Maka ikuti kata-kata ibu guru sambil menepuk pundak temannya. Kamu hari ini hebat. Besok kamu harus lebih hebat lagi. Kamu luar biasa. Silakan berpelukan kepada temannya. Tepuk tangan untuk pembelajaran hari ini. Tepuk tangan. Bagaimana pengalaman kegiatan pembelajaran hari ini, teman-teman? Apa yang seru? Pembelajaran sudah membuat apa hari ini? Iya, sudah membuat proyek. Materi apa yang dipelajari hari ini, teman-teman? Ya, menaati ketentuan halal dan haram. Betul sekali. Apakah ada materi yang sulit? Tidak ada. Baik. Materi hukum halal dan haram ini penting bagi siapa? Bagi kita, bagi umat manusia. Yang tadi kita pelajari bukan hanya makanan saja, tetapi tentang sikap. Makanan yang halal contohnya apa? Sapi, jus, kambing. Terus makanan yang haram? Ya, penerapan sikap yang halal apa? Menolong, berteman. Terus yang haram? Mencuri. Terus? Iya, memburi dan mencurang. Nah, jadi teman-teman mulai dari sekarang harus membiasakan terapkan sikap halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu apa sih kesimpulan pembelajaran hari ini? Apa yang kita dapat dari pembelajaran hari ini? Mengetahui perbedaan halal dan haram. Terus apa lagi? Iya, mengetahui makanan yang halal dan haram. Terus apa lagi? Tahu perbedaan haram dan yang dilarang Allah dan yang diperbolehkan. Iya, mengetahui manfaat yang dilarang dan diperbolehkan Allah. Jadi, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah mematuhi hukum halal dan haram membantu menjaga kesucian diri menjalani kehidupan yang berkah dan menciptakan masyarakat yang harmonis. Dengan memahami dan menerapkan hukum ini, seorang muslim dapat membedakan antara yang diperbolehkan dan yang dilarang, baik dari aspek makanan, minuman, pakaian, maupun perilaku dalam sehari-hari. Perilakunya itu contohnya sikap atau bukan? Sikap. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak ya. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas jasa-jasa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Baca walaupun sedikit, dibaca, dipelajari di rumah. Jadi, ketika kalian untuk bertemu materi selanjutnya, kalian sudah memahami materi yang akan Ibu ajarkan. Seperti ilmu yang kita dapat hari ini apa? Bermanfaat berkah kita semua. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong untuk ketua kelasnya memimpin doa selesai belajar. Study, let's pray together. Take your doa position. Tangannya diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Rahim wal asr innal insana alaulahi raulahanal ladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.